Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Maulana Saputra dengan NIM 632300542. Saya dari kelas akuntansi pemuda 63337. Di sini saya akan melaksanakan tugas pada mata kuliah pelajaran karakter building. Di sini saya akan membahas tentang 3 tipe dari karakter. Ada karakter Quider, Campers, dan Climber. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah Quider. Quider ini adalah sikap atau kecenderungan seseorang untuk mudah menyerah atau mundur ketika menghadapi tantangan, kesulitan, atau tekanan. Jadi sikap ini adalah sikap mudah menyerah atau putus asa. Ketika dia diberi ujian atau ketika dia diberi kesulitan, dia tidak melanjutkan atau dia tidak memahami apa yang sedang dia rasakan. Sehingga bukannya dia menjadi lebih baik atau dia menghadapi, tetapi dia lebih memilih untuk menyerah. Kemudian ada sikap Campers. Sikap ini adalah tipe orang yang cenderung merasa puas dengan pencapaian atau posisi mereka saat ini dan memilih untuk berhenti berkembang menjadi lebih baik. Jadi sikap ini adalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia cenderung lebih puas dan tidak ingin mendapatkan lebih. Sikap ini juga bisa dikatakan dengan sikap yang bersyukur. Kemudian ada 3, yaitu Climber. Karakter Climber adalah tipe individu yang suka tantangan dan bersemangat untuk mencapai tujuan atau puncak tertentu, baik dalam arti harfiah seperti mendaki gunung maupun kehidupan, seperti karir ataupun prestasi pribadi. Jadi tipe Climber ini adalah tipe yang bisa dibilang terus pantang semangat atau pantang mundur. Jadi tipe ini tipe yang selalu semangat untuk menghadapi setiap masalah, setiap cobaan, karena dia yakin suatu saat dia akan menjadi orang tinggi atau orang yang berpendidikan, itu dalam status mahasiswa, atau jika pekerjaan dia akan menjadi orang yang penting di pekerjaannya. Kemudian diriku menurut diriku sendiri. Pertama, saya merasa bahwa saya adalah pribadi dengan karakter Climber yang kuat, karena saya selalu berusaha untuk melampaui batas diri dan mencapai pencapaian baru dalam setiap aspek kehidupan. Bagi saya, tantangan bukanlah hambatan melainkan kesempatan untuk berkembang dan belajar menjadi lebih baik. Jadi ketika saya diberi tantangan, seperti contohnya ketika saya diberi tugas yang rumit, saya akan menghadapinya, saya akan mencari tahu bagaimana saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, meskipun itu susah atau rumit. Kemudian saya memiliki ambisi yang tinggi dan fokus yang jelas terhadap tujuan jangka panjang, sehingga selalu terdorong untuk meningkatkan kemampuan serta kualitas diri. Ketika menghadapi rintangan, saya tidak mudah menyerah, justru saya melihat sebagai langkah yang akan membawa saya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi sikap yang saya punya ini adalah sikap tidak mudah menyerah. Bisa dilihat bahwa kalau ketika kita menghadapi suatu cobaan, kita tuh tidak boleh langsung menyerah. Kita pahami dulu setiap kesalahan yang ada, karena hal itulah yang bisa membuat kita menjadi lebih baik atau lebih maju. Kemudian ada sikap pantang menyerah. Sikap ini membuat saya bersemangat untuk terus mencoba, memperbaiki diri, dan mencari solusi hingga tujuan tercapai. Saya percaya bahwa pertumbuhan adalah proses yang berkelanjutan, dan dengan dedikasi serta ketekunan, saya yakin bisa menggapai potensi terbaik saya. Kemudian ada tanggapan teman. Yang pertama itu akan saya bacakan bahwa menurut teman saya adalah orang yang berusaha terus-menerus. Kenapa saya bilang begitu? Apapun yang bisa kamu kerjain itu pasti kamu jalanin. Contohnya yang dari kamu kerja di IDM setahun, terus abis itu kamu memilih untuk berhenti kerja, terus lanjutin untuk kuliah. Karena beliau tahu bahwa saya memiliki sifat yang tidak mau berada di situ-situ saja. Setelah itu saya mengambil gelar untuk kuliah S1 saya, insya Allah dapat kerja yang lebih baik nantinya. Terus juga kamu selalu terima aja waktu ditempatin kerjanya yang jauh. Dari situ beliau juga udah bisa melihat bahwa saya ini orangnya mau berusaha terus menerus. Terus juga dari diri saya yang suka ngajarin bahwa kalau nggak nyoba gimana mau tahu. Nah, beliau langsung sadar bahwa saya itu orang yang selalu berusaha terus menerus. Dan juga kayak sekarang
saya memanfaatkan pemikiran saya untuk menjadikan sebuah penghasilan, yaitu membuka bimbel. Alhamdulillah itu bisa menjadi penghasilan bagi diri saya. Saya juga selalu mengajarkan bahwa menabung itu lebih penting agar tidak boros. Hal itu menandakan bahwa saya orang yang berusaha terus-menerus. Kemudian salah satu dari teman saya lagi, Haikal Maulana Saputra. Menurut Umarul Fajri, teman dekatnya, seorang Haikal adalah seorang yang memiliki komitmen untuk berusaha terus-menerus dalam menggapai sesuatu. Tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuannya. Haikal mempunyai pola pikir adalah ketika suatu hal yang akan ditujunya, maka Haikal akan terus-menerus dan berusaha semaksimal mungkin agar tujuan atau impian dapat dicapai. Selain usaha dan tidak gampang menyerah, Haikal pun selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi kemudahan dalam semua proses untuk mencapai tujuan. Karena sejatinya, jika berusaha saja tanpa berdoa, maka definisi tersebut adalah sombong. Berdoa tanpa usaha adalah bohong. Sementara, jika berusaha dengan sungguh-sungguh serta konsisten ditambah dengan doa, maka hal-hal dan peluang untuk berhasil mencapai tujuan yang lebih besar itu adalah sosok yang saya kenal dari sudut pandang Umarul Fajri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.